Sungguh amat sangat fatal kalau sampai tidak bisa membedakan antara kritik dan caci maki. Sungguh sangat menyedihkan kalau atas nama demokrasi orang bebas melontarkan tuduhan tanpa bukti, menyebarkan fitnah dan menyerang kehormatan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengaku heran dengan mereka yang melaporkan pakar hukum Denny Indrayana soal suaranya tentang bocoran putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan soal sistem pemilu. Menurutnya hal itu justru membuat mati demokrasi sebab membuat orang-orang enggan bersuara dan berpendapat di muka umum. Marilah kita menghormati prinsip dasar kemerdekaan dalam demokrasi, yaitu kebebasan mengutarakan pandangan, dan ini dilindungi undang-undang. Jangan sampai nantinya orang takut mengungkapkan pikiran, takut mengungkap pendapat karena ketika mengungkapkan pendapat bisa mengalami kriminalisasi. Kata Anies saat dijumpai di Nasdem Tower Jakarta seperti dikutip liputan6.com 2 Juni 2023. Anies mendorong semua pihak untuk menghormati pikiran dan pandangan yang diungkapkan oleh siapapun selama berada di dalam koridor hukum dan norma yang dibolehkan. Dia pun percaya kepada aparat kepolisian bisa menjaga marwah tersebut sehingga kehidupan demokrasi menjadi lebih sehat. Anies percaya kepolisian akan bersikap profesional dalam mengawal demokrasi di Indonesia. Walaupun ada laporan kepada Denny terkait pendapatnya, hal itu akan dimaknai sebatas kebebasan berpendapat. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan Anies itu tampaknya memang terkesan membela mati-matian seorang Denny Indrayana yang dilaporkan oleh seseorang berinisial ABW terkait dengan pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu ke Barreskrim Polri atas dugaan melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau SARA, berita bohong alias hoax, penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara, yang dicuitkan di akun media sosialnya bahwa ia mendapatkan informasi penting. Menurut Denny, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting. Siapa sumbernya? Denny bilang orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi. Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. Pada tweetan berikutnya, Denny bilang PK Kepala Staf Kepresidenan Muldoko atas Partai Demokrat diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung. Jika Demokrat berhasil dicopet, dalam tanda kutip, kata Denny, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Nah, karuan saja pernyataan Denny Indrayana menimbulkan polemik politik yang sangat memanas. Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta aparat kepolisian untuk mengusut lebih lanjut tentang kebocoran rahasia negara. Bahkan ex-ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Jimli Asidiki juga tegas menyatakan bahwa Denny Indrayana bisa masuk penjara karena dianggap telah menyebarkan berita hoax. Sementara itu MK melalui juru bicara dan ketuanya telah membantah terjadi kebocoran informasi terkait putusan perkara. Pasalnya perkara yang dimaksud saat itu belum sampai pada tahap pembahasan keputusan. Nah, kalau para pendekar hukum dan pihak Mahkamah Konstitusi sudah jelas menyatakan ada dugaan penyebaran hoax yang dilakukan oleh Denny Indrayana,
sehingga bisa masuk penjara. Kenapa? Sekali lagi kenapa? Anies Baswedan dalam kapasitasnya sebagai seorang bakal capres yang diusung koalisi perubahan malah berkomentar miring seperti itu. Kenapa Denny yang diduga telah menyebarkan hoax terkesan dibela mati-matian? Apakah hal itu disebabkan karena Denny Indrayana merupakan orangnya sendiri yang mendukungnya secara militan dalam kontestasi Pilpres 2024? Wallahu a'lam. Terlepas dari itu, apakah tagline perubahan yang gencar didengungkannya itu, apakah Anies juga ingin mengubah negeri ini menjadi negeri barbar dengan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk saling mencaci maki, memfitnah, menyebarkan berita hoax, sehingga ideologi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan? Ini pertanyaan yang penting untuk dijawab oleh Anies Baswedan, yang justru terkesan membela mati-matian penyebar hoax dan kabar bohong yang berpotensi menimbulkan kegaduhan. Sungguh amat sangat fatal kalau sampai tidak bisa membedakan antara kritik dan caci maki. Sungguh sangat menyedihkan kalau atas nama demokrasi orang bebas melontarkan tuduhan tanpa bukti, menyebarkan fitnah, dan menyerang kehormatan orang lain. Apakah negeri ini akan diajak untuk memasuki peradaban barbar yang tidak mengenal adab dan etika, di mana mereka yang menampilkan sosok yang liar, gampang mengkafirkan sesamanya yang tidak seiman, kasar, kejam, beringas, justru dikagumi dan diidolakan? Sungguh, kalau memang demikian, saya sangat tidak bisa memahami jalan pikiran dan penganut ideologi semacam itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.